Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat sore. baik Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan hari ini, yang mana kita akan bertemu dan juga membahas ya mengenai materi-materi menarik yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yakni ada Pak Ahmad dan juga Pak Sultani, khususnya akan berbagi kisah inspiratif yang telah dilakukan ataupun dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Dan untuk narasumber hebat kita, yakni pertama akan hadir, yakni Pak Ahmad Mujahid yang merupakan pendidik dari SMA N8 Berau, akan memberikan informasi maupun sharing dalam kegiatan pengenalan VR kepada tenaga pendidik di sekolah beliau, yakni di SMA N8 Berau. Dan untuk narasumber hebat yang kedua, yakni ada Pak Sultani yang merupakan pendidik dari SMP N1 Tanah Grogot, akan memberikan informasi maupun sharing terkait pembuatan konten VR menggunakan ChatGPT. Nah, mungkin saya mau cek juga nih dari Bapak Ibu, apakah sudah ada yang pernah menggunakan ChatGPT sebelumnya atau baru pertama kali mendengar juga? Mungkin boleh dinyalakan mic-nya agar kita bisa bersama-sama mengetahui nih dari Bapak Ibu sudah menggunakan ChatGPT tersebut atau baru pertama juga. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, baik. Untuk Pak Yoyon, apakah sudah pernah mencoba, Bapak? Sudah Mbak, karena kebetulan ada pelatihan juga kemarin, tapi tentang topiknya tentang pencarian literatur review untuk artikel atau jurnal. Oke, baik. Dari Pak Yoyon sudah pernah, mungkin tadi ada yang dinyalakan juga mic-nya. Dari Pak Sarbowo sudah pernah juga ya? Atau belum, Pak Sarbowo? Belum, Mbak. Makasih, Mbak. Belum. Oke, baik. Belum. Jadi nanti kita akan membahas bersama-sama dengan narasumber hebat kita hari ini. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan secara langsung oleh Pak Ahmad Mujahid, SPD, selaku pendidik dari SMA N8 Berau, yang akan berbagi kisah maupun inspirasinya dalam kegiatan pengenalan VR kepada tenaga pendidikan khususnya di SMA N8 Berau. Baik, langsung saja kepada Pak Ahmad, saya persilakan. Baik. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Agak seret saya. Sepertinya agak sedikit nervous gitu berada di hadapan Bapak Ibu hebat gitu ya. Pertama-tama terima kasih atas waktu dan kepercayaan dari tim Milea Lab untuk membagikan praktik baik penggunaan VR yang saya lakukan di sekolah saya SMA Negeri 8 Berau. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Ahmad Mujahid. Saya bertugas di SMA Negeri 8 Berau, Kalimantan Timur. Jadi saya ini anggotanya Pak Sultani. Masih prajuritnya dari Pak Sultani kalau di pendekar seperti itu. Saya bergabung sebagai pendekar VR baru tahun ini, jadi masih hitungan bulan. Jadi mohon maaf kalau nanti ternyata konten yang saya buat masih jauh dari bayangan Bapak Ibu semua. Baru belajar dengan VR. Jadi ketertarikan saya terhadap VR itu ketika mengikuti kegiatan pembatik dari Kemdikbud, ada konten VR dari salah satu tutor gitu. Wah, ini asik nih gitu. Kemudian ketika ada kegiatan workshop pengenalan VR oleh Pak Yahya, salah seorang pendekar VR Kaltim yang juga duta teknologi Kaltim,
ya saya ikut gitu, dan kemudian mencoba mendaftar menjadi pendekar VR dan alhamdulillah bisa diterima dan bergabung dalam komunitas ini. Kenapa menarik VR? Karena saya bertugas di daerah pesisir, daerah yang teknologi seperti ini menarik bagi siswa, tapi keterjangkauan terhadap yang seperti ini tidak ada gitu. Anak-anak sering lihat, sering Pak lihat, ada bahkan ada bilang di film Upin Ipin ada gitu. Tapi mereka belum pernah memegang barangnya, belum pernah melihat. Maka saya pikir, menarik nih kalau kemudian kita bisa kembangkan, mungkin nanti di dalam mata pelajaran yang sesuai seperti itu. Kemudian seperti itu pengenalan saya tentang VR dan Melia Lab. Saya mohon izin untuk membagikan presentasi saya, Bapak Ibu sekalian. Bisa terlihat presentasi saya? Siap, sudah terlihat Pak Ahmad. Oh baik, terima kasih. Saya lewatkan dulu bagian yang ini. Oke. Konten yang saya buat ini adalah konten terkait dengan pengenalan profil kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 8. Kenapa saya membuat ini? Ini ketika liburan kemarin mau menghadapi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ada kesadaran bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran dan pendidikan di lingkungan sekolah itu adalah kedekatan hati atau ikatan emosional antara siswa dengan warga sekolah yang lain, terutamanya terhadap guru dan tenaga kependidikan. Maka kemudian kita sering mendengar istilah tak kenal maka kenalan gitu. Jadi kalau enggak kenal ya harus kenalan dulu gitu ya. Udah kenal baru bisa sayang, baru bisa kita enak dalam berinteraksi ke depannya. Nah, ketika ada siswa baru yang masuk ke sekolah di awal tahun ajaran, maka ada sekian ratus orang baru yang mereka harus bisa menyesuaikan diri, dan terkadang mereka itu lambat dalam pengenalan terhadap siapa kepala sekolah, siapa gurunya, siapa TU-nya. Bahkan yang unik di tempat saya, karena beberapa siswa itu tradisinya tidak memanggil nama guru, jadi mereka manggil cuma Pak Guru atau Bu Guru gitu. Sampai-sampai ada siswa itu yang dia tidak kenal nama gurunya, jadi menyebutnya, misalkan saya mengajar matematika, dipanggil Pak Matematika, Pak Guru Matematika, dan dia tidak kenal namanya gitu. Bahkan kadang-kadang kalau siswa baru yang cukup sering kami jadikan inilah bahan candaan, ada siswa sudah ikut MPLS, kemudian ketika masuk ke kantor dia nanya, misalkan Pak Mujahid yang mana? Padahal saya di depannya dan dia bertanya ke saya gitu. Lah kemarin waktu MPLS sudah diperkenalkan kok bisa lupa gitu. Nanyanya ke saya, akhirnya jadi lucu gitu. Dia bertanya ke saya yang mana Pak Mujahid, misalkan seperti itu. Nah, dari kesadaran itu saya kemudian berpikir menarik nih kalau kemudian kegiatan pengenalan guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan dikemas dengan bentuk yang lain. Kalau selama ini kan bentuknya guru-gurunya ditampilkan di depan, kemudian disebutkan satu-satu tugasnya dan sebagainya. Nah, kemudian saya berpikir untuk membuat dalam bentuk virtual reality, memberikan pengalaman yang berbeda saja untuk siswa. Kemudian mengenalkan ke mereka, teknologi di luar kampung kita ini udah sedemikian loh gitu. Itu sih sebenarnya motivasi saya. Cuma kemudian kemarin rencana awal yang akan dilakukan pada saat MPLS
di pertengahan Juli itu tidak terlaksana karena di saat yang bersamaan saya dapat ada undangan yang lain, jadi tidak sempat kembali ke SMA Negeri 8. Jadi konten yang sudah jadi itu tidak sempat terbawakan pada saat MPLS seperti itu. Nanti akan kemudian karena tidak sempat di MPLS, karena ini konten sudah jadi, saya bawakan di kelas. Jadi saya masuk ke satu kelas dan ternyata memang karena jumlah pesertanya lebih sedikit ya, kalau MPLS kan berbarengan gitu 100 lebih orang. Ternyata kalau di kelas-kelas malah lebih efektif karena mereka lebih sedikit, lebih fokus dalam melihat. Kemudian sarana dan bahan pendukung untuk konten ini adalah konten VR tentang pengenalan warga SMA 8 yang saya buat. Kemudian ada kacamata VR, kemudian laptop dengan aplikasi MirrorGo. Nah, ini menarik. Awalnya saya ngelihat Pak Yahya dalam sebuah pelatihan yang beliau sharekan fotonya, konten VR-nya itu muncul di proyektor. Kemudian saya berpikir, wah menarik juga. Jadi karena konten VR itu hanya bisa dilihat lewat HP, dipasang di kacamata VR, yang ngelihat kan cuma satu orang nih. Teman-teman yang lain akan kebingungan, ini ngapain gitu kan. Bisa ketawa-ketawa sendiri, bicara-bicara sendiri. Oh ternyata kalau ditampilkan di proyektor, yang lain bisa ngelihat. Ini loh yang dilihat oleh temanmu. Bedanya kalau temanmu kalau pakai kacamata VR, dia akan serasa masuk ke dalam ruangan tersebut, ke dalam dunia tersebut. Tapi kalau mereka hanya melihat di proyektor, tapi yang dilihat sama gitu. Maka kemudian kacamata VR-nya, HP-nya itu saya koneksikan dengan laptop, kemudian menggunakan aplikasi Windows Share MirrorGo, sehingga nanti bisa muncul di proyektor. Nanti akan saya perlihatkan di videonya. Kemudian proyektor, kemudian gawai HP ya, telepon genggam yang ada viewernya. Kemudian pelaksanaan saya lakukan dari tanggal 24 sampai 28 Juli 2023. Seperti saya sampaikan tadi, MPLS itu harusnya di tanggal 10 saya kalau tidak salah, 10 Juli 2023 kalau di Kaltim. Tapi di saat yang bersamaan saya ada undangan kegiatan lain di Balikpapan waktu itu, jadi tidak sempat untuk menghadiri MPLS. Nah, ketika kembali ke tempat tugas di biduk-biduk, baru saya lakukan. Jadi bergilir, rencana awalnya itu cuma di 5 kelas 10, jadi kelas 10.1 sampai 10.5. Tapi ternyata kelas saya yang lain yang kelas 12 ngelihat saya mempraktekkan ini, mereka juga pengen gitu. Jadi mereka, Pak belanja masuk anak kelas 10 aja, kami pengen juga. Saya bilang, kalian kan udah kenal juga. Masalahnya bukan kenalnya Pak, bukan masalah kenal guru atau tidak, kami pengen mainnya gitu. Jadi mereka semangat untuk bermainnya gitu. Ya. Nah, ini dokumentasinya nanti akan saya putarkan. Apakah videonya YouTube-nya bisa terdengar Bapak Ibu? Di saya belum terdengar Pak untuk suaranya, mungkin di Bapak Ibu lainnya Bapak sudah terdengar. Belum, Mbak. Pakai share tab, Pak. Oke, saya ulang ya. Ya, yang tab. Yang tab Chrome ya. Iya. Kalau master beda, memang dia tahu dia. Gimana ini? Udah. Seingat saya itu. Tampil ya Pak ya? Ya. Suaranya aman Pak Sultani? Aman, Pak. Makasih Pak.
Ya, ada titik putih. Titik putih itu adalah fokusnya. Nanti kamu jalan, ada titik kuning. Jadi kamu menuju paskan titik putihnya ke titik kuning. Oke, putar dulu, putar dulu. Nah, itu ada segitiga, segi empat kuning. Pelan-pelan saja. Nah, paskan titik putihnya di situ. Oke. Nah, Selamat datang di dunia virtual SMA dan saya Muhammad Rai. Iya, demikian Bapak Ibu dokumentasi penggunaan VR yang saya lakukan di SMA Negeri 8 Berau. Ada yang lebih mahal daripada sekedar membuat atau menampilkannya. Yang lebih mahal itu adalah bagaimana ekspresi bahagia siswa ketika, ini ada sesuatu yang menarik nih, gitu. Bahwa mereka itu bisa merasakan pengalaman yang mungkin tidak terpikirkan oleh mereka, apalagi di tempat saya di daerah pesisir Kalimantan Timur. Mereka merasa ini wow nih, ini wah banget nih. Dan dengan sedikit jumawa saya katakan, ya kalian satu-satunya di Kabupaten Berau yang sudah merasakan menggunakan kacamata VR untuk di sekolah gitu. Karena memang di Berau belum ada seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan juga pendorong motivasi bagi saya secara pribadi untuk mengembangkan konten-konten pembelajaran yang lain gitu. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad sudah berbagi kepada kita semua ya Bapak Ibu terkait penggunaan virtual reality di kelas di SMN 8 Berau. Jadi saya mengutip sedikit tadi ungkapan yang diucapkan oleh Pak Ahmad. Semua itu terbayar ketika melihat rasa bahagia dari peserta didiknya ya Pak ya. Jadi hasil konten yang sudah dibuat terus bisa dirasakan dan dicoba langsung oleh peserta didik itu pasti ada rasa kepuasan dan kebahagiaan tersendiri gitu ya. Kita bisa memberikan wadah gitu pada para peserta untuk bisa melihat dan juga mendapatkan motivasi baru dalam kegiatan belajar tersebut. Baik, luar biasa, tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa diberikan emot tepuk tangan secara virtual di kegiatan hari ini. Nah, baik, luar biasa. Sudah banyak yang memberikan tepuk tangan secara virtual. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kedua bersama narasumber hebat kita, yakni Pak Sultani, yang akan membahas mengenai pembuatan konten VR menggunakan ChatGPT. Kalau tadi saya sempat bertanya juga dari Bapak Ibu apakah sudah ada yang pernah mencoba. Mungkin ada nih Pak Yoyon yang sudah pernah mencoba dan mungkin dari Bapak Ibu lainnya yang belum pernah mencoba dan belum mengetahui apa itu ChatGPT. Nah, ini langsung saja kita bersama-sama mengetahui secara langsung oleh Pak Sultani yang akan memberikan informasi kepada kita semua. Baik, langsung saja kepada Pak Sultani, saya persilakan untuk bisa berbagi inspirasi kepada Bapak Ibu pendekar VR. Silakan Pak Sultani. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kalau Pak Mujahid tadi bilang grogi, sebenarnya saya juga grogi nih Pak Mujahid. Karena saya ini kalau berbicara ini apa ya, kata-kata yang keluar itu kurang apa ya, tertata, tersusun rapi seperti orang-orang ingin rasanya belajar ya, tapi ya enggak apa-apalah, jadi diri sendiri aja. Ya Mbak, saya izin share screen dulu ya. Saya apakah sudah tampil ya Mbak? Sudah Bapak, sudah aman. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan sehat semua ya. Tidak ada kurang apapun. Awalnya judulnya itu membuat konten PR menggunakan ChatGPT. Saya kemudian menganulir ya, karena kan tidak membuat ya, masih merancang. Dalam artian merancang skenario. Nah, itu yang ingin saya angkat. Karena memang kadang-kadang kebuntuan itu kan dari hal bagaimana ya, di lembar kerja kita nanti di kreator itu apa ya yang saya masukkan. Kemudian skenarionya atau jalan ceritanya itu seperti apa ya, itu yang kadang-kadang menjadi apa ya, sesuatu yang gampang-gampang susah untuk memecahkannya. Jadi saya mulai di mana mencari inspirasi ya. Jadi ini berbagi. Saya biasanya mencari inspirasi untuk pembuatan konten PR saya itu dari dunia nyata ya, tempat sejarah, kemudian landmark alam. Saya pernah membuat perjuangan gerilya Pangeran Diponegoro. Saya melihat environment di kreator itu belum ada yang bisa memenuhi atau memuaskan imajinasi saya. Jadi saya menggabungkan dua environment menjadi satu dalam sebuah skenario scene saya. Jadi saya menggabungkan lingkungan persawahan
dengan gunung. Nah, jadi itu disatukan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya di YouTube saya juga bagaimana saya membuat sejarah perjalanan Pangeran Diponegoro ketika bergerilya. Ada beliau di Tandu, kemudian ada pejuang yang di di Tandu, ya, kemudian para pejuang yang ada di belakang beliau, ya. Jadi kadang-kadang juga saya mencari inspirasi itu, walaupun ya terkadang ada hal-hal kendala terkait adanya aset 3D yang tersedia di kreator, tapi kita jangan putus asa ya. Kita tetap harus memikirkan seperti Tandu untuk pejuang yang terluka itu. Saya mencari di aset yang mana kira-kira ini cocok. Saya melihat tangga. Nah, tangga itu saya pikir ini bisa dibikin ya dengan angle yang sedemikian rupa seperti Tandu nantinya. Nah, kemudian kita bisa merubah skalanya kan, yang tangga itu pendek kita panjangin, yang mungkin kita sesuaikan dengan humanoid yang berebah di atas Tandu tersebut. Jadi bisa dari inspirasi dunia nyata ya, tempat sejarah, landmark alam, pegunungan dan sebagainya. Kemudian juga buku pelajaran ya. Jadi saya juga terkadang melihat di pelajaran, saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di buku pelajaran itu, dia kan masih berbentuk 2 dimensi ya, 2 dimensi. Kemudian saya berpikir bagaimana ketika pembelajaran describing thing ya, menggambarkan benda-benda yang ada di sekitar. Saya melihat ada gambar di buku itu, gambar ruangan kelas. Nah, saya berpikir asik juga kalau misalnya ini ruangan kelas ini kita buatkan virtual reality-nya, karena aset 3D-nya kan ada ruang kelas itu. Nah, kita sesuaikan aja barang-barang apa yang tidak ada di ruang kelas Jepang ya, kalau di kreator itu kita tambahkan. Nah, kita bisa tambahkan benda-benda yang relevan lah dengan benda yang ada di dalam kelas ya. Nah, kemudian film dan video juga bisa menjadi ide kita, inspirasi kita untuk membuat skenario PR atau kunjungan museum. Nah, kita bisa lihat tata letak benda ya, di mana diletakkan, biasanya penjaganya di mana. Kita bisa, semua itu bisa menjadi inspirasi kita. Nah, selain itu ya Bapak Ibu, yang akan saya terangkan di sini, kita bisa menggunakan ChatGPT. Nah, ChatGPT maupun yang free atau yang berbayar. Kalau sekarang kan ChatGPT itu pengembangan sampai 4.0 kan, yang berbayar kalau itu sekitar $20 per bulan kalau tidak salah ya. Itu 300.000 ya kalau kita rupiahkan. Nah, kalau yang free-nya yang 3.5 ya. Tapi apakah harus yang pro dulu baru kita bisa? Enggak ya Bapak Ibu ya. Yang free pun kita bisa gunakan untuk membuat inspirasi skenario yang ingin kita tuangkan ke dalam lingkungan virtual kita di kreator ya Bapak Ibu. Jadi memang perbedaannya sih kalau saya lihat antara ChatGPT yang free dan berbayar itu memang dia lebih lebih lengkap dan responnya lebih cepat. Dan juga di GPT-4 ini ada plugin untuk
membantu atau menambah kekuatan dari si ChatGPT ini. Yang pernah saya coba itu plugin untuk membuat resume secara otomatis dari link YouTube ya. Jadi kita tidak perlu menonton videonya, kita hanya mengetikkan kemudian memasukkan link YouTube-nya, maka otomatis intisari dari video tersebut akan dituliskan di ChatGPT. Nah, itu salah satunya. Nah, bagaimana caranya ya untuk kita bisa membuat skenario jalan cerita di ChatGPT. Nah, kita tahu ya ChatGPT ini mesin seperti mesin pencarian, tapi juga dia bisa mengeluarkan kalimat atau tulisan yang realistis ya, yang seperti berbicara dengan makhluk hidup atau manusia ya. Jadi dia bisa diajak untuk berdiskusi mungkin ya, atau meminta tolong untuk dicarikan informasi atau dibuatkan. Nah, selama ini mungkin kita selalu meminta ya inputnya, outputnya ya, kita selalu mengharapkan output dari si ChatGPT ini. Ya, kita mungkin tidak berpikir untuk memberikan input, karena ChatGPT ini kan mesin yang senantiasa belajar ya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuka ChatGPT yang gratis ya, yang 3.5, Bapak Ibu berikan rule dulu, kasih peran dia. Ya, kasih peran dia, ketikkan di sini, kamu berperan sebagai ahli membuat konten PR untuk pembelajaran. Biar dari input tersebut, dia akan mencari informasi-informasi di database-nya terkait konten PR. Ya, artinya kita biarkan dia dulu. Ini asumsi saya sebenarnya, ya, artinya trik saya. Kita biarkan dia untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan PR dengan cara mengetikkan kamu berperan sebagai ahli membuat konten PR untuk pembelajaran. Kita enter. Ya, setelah itu kita tuliskan lagi. Nah, sekarang ini kita mengharapkan outputnya ya, mengharapkan feedback dari masukan dari ChatGPT. Berikan saya ide cara membuat konten PR. Nah, materi, nah di sini materi harus topik harus kita sebutkan ya Bapak Ibu supaya tidak meluas, supaya langsung ke intinya. Materi kita tuliskan topiknya, describing people misalnya. Saya mau mengajar bahasa Inggris pada pelajaran, ya kita tuliskan juga bahasa Inggris. Apa yang ingin ChatGPT buat atau berikan ke kita, aset 3D apa saja yang diperlukan. Nah, jadi aset 3D apa saja yang diperlukan. Kalau di creator itu kan ada environment, ada structure, ada aset 3D, baik itu animasi ataupun yang tidak ya. Nah, aset 3D apa saja yang diperlukan di dalam konten dan alur ceritanya. Nah, ini alur ceritanya. Kalau aset 3D-nya itu berkaitan dengan tadi itu lingkungan, strukturnya, kemudian aset 3D-nya baik yang animasi ataupun tidak. Sedangkan konten dan alur ceritanya itu nanti kaitannya dengan pop-up info, standpoint, tampilan YouTube, dan termasuk kuisnya di situ nanti. Nah, termasuk ya alur berjalannya murid di dalam scene PR kita. Nah, ini contoh yang sudah saya lakukan, yang dijawab oleh ChatGPT.
Aset 3D yang diperlukan, jadi ada dua ya yang kita inginkan tuh, asetnya apa, alur ceritanya apa. Karakter manusia yang pertama, karakter manusia 3D. Membuat beragam karakter manusia dengan ciri-ciri fisik dan pakaian berbeda. Kita tahu Bapak Ibu di kreator itu sangat banyak ya, sangat banyak aset manusia yang mau duduk, yang berdiri, yang bergerak. Nah ini sudah tersedia di kreator ya. Kita kita kan perlu membuat. Lingkungan interaktif membuat beberapa latar belakang yang berbeda seperti taman, kafe, ruang kelas dan stasiun kereta. Nah, ini juga sudah tercover di kreator. Ya, itu untungnya kita ya. Kita membuat scene PR tanpa harus memutar otak ya. Sehingga sudah tersedia lengkap di kreator. Objek pendukung, nah lagi-lagi ini juga sudah tersedia di dalam kreator. Meja, kursi, ya. Kemudian alat penunjuk. Nah ini artinya tidak semua di ChatGPT yang kita ambil kan, kita sesuaikan. Kalau ini kan belum tersedia ya. Mudah nanti upgrade ke depan bisa muncul tangan virtual untuk mengangkat benda di dalam kreator. Nah, ini kita abaikan saja. Ya, berarti 1, 2, 3 ini sudah tercover di kreator Milea Lab ya. Yang 4 kita abaikan. Maaf Bapak Ibu ya. Nah, sekarang aset 3D sudah ada di bayangan kita. Oh, ini mungkin nanti dibuat di kelas, mungkin dibuat ini bendanya, ini karakter-karakter, karena ini saya tadi topiknya menggambarkan ciri-ciri orang ya, describing people. Jadi nanti saya mencari berarti aset-aset orang yang ingin dideskripsikan oleh murid saya ketika mereka masuk ke dalam lingkungan virtual yang saya buat. Nah, sekarang kita ke alur. Nah, ini alur juga yang sudah ditawarkan oleh ChatGPT. Saya copy paste, saya masukkan sini. Pengenalan konten. Siswa memasuki dunia PR dan diperkenalkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini berarti ketika murid masuk, dia ada guru. Biasanya ada gurunya di depan ya. Ada guru dengan di sampingnya ada pop-up info yang menjelaskan tujuan pembelajaran yang diinginkan ya. Jadi kita tuliskan tujuan pembelajaran karena karakternya terbatas, kita singkat-singkat saja. Kemudian guru seakan-akan menjelaskan. Mungkin kalau ditambahkan audio juga lebih mantap. Mungkin audionya Pak Mujahid ya kan menyapa murid-muridnya. Audionya Bapak Ibu ketika menyapa datang ke dalam konten PR yang dibuat. Nah, kemudian interaksi pertama dengan karakter. Siswa memilih karakter pertama untuk diajak berinteraksi. Mereka dapat mengetuk bahu karakter atau memberi isyarat untuk memulai percakapan. Nah, ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, memang tidak semua kita ambil dari ChatGPT, ya, tapi kita ada gambaran. Berarti kita nanti bisa setelah di standpoint pertama murid ketemu dengan guru, ya, kemudian berjalan di standpoint kedua, dia bertemu dengan orang, ya. Karena kita tidak bisa berinteraksi, kita tulis saja di samping orang itu, mungkin memperkenalkan dirinya, namanya siapa, ya. Kemudian mungkin juga umurnya, mengenalkan umur, ya. Ya kan yang kita lihat ini tampilan fisiknya. Jadi di standpoint pertama anak sudah bisa mendeskripsikan orang yang dia temui di pertama, ya. Bentuk tubuhnya, rambutnya dan sebagainya. Nah, dialog pertama, karakter pertama akan mulai percakapan singkat dengan siswa. Siswa akan memilih respon yang sesuai dari beberapa pilihan, membangun dialog sederhana tentang nama, usia, dan pekerjaan karakter.
Ini bisa jadi satu ya, antara yang pertama dan kedua ini bisa jadi satu. Di standpoint 2 tadi ada humanoid yang memperkenalkan diri, mungkin karena ini murid masuk, mungkin ini di lingkungan kelas ya, kita buat di lingkungan kelas. Tadi ada guru menyapa, kemudian di standpoint kedua ada murid yang mungkin menyapa dia dengan tampilan yang ingin kita deskripsikan ya. Nah, bisa ditambahkan audio juga ya, terkait dia memperkenalkan dirinya. Eksplorasi lingkungan. Siswa dapat menjelajahi lingkungan 3D yang berbeda di setiap lingkungan yang mereka akan menemui karakter baru dengan latar belakang yang berbeda. Nah, itu tadi. Setiap nanti berpindah ke standpoint ketiga, mungkin kita mau nambahkan lagi, ada murid lagi, atau ada murid perempuan lah, rambutnya panjang atau pendek, kan ada tuh di di aset 3D banyak tuh ya, yang pendek rambutnya, yang panjang, yang pirang. Nah, itu kita bisa gunakan ya untuk mendukung konten PR ini ya. Next, kita lanjut ya. Nah, bermain peran. Siswa akan diberi kesempatan untuk bermain peran dengan karakter dalam situasi yang berbeda. Nah, di sini bisa aja ya Bapak Ibu, kita tambahkan, misalkan di standpoint dia berjalan lagi ya, di standpoint 3 ya. Kemudian di situ ada orang lagi, mungkin guru ya, guru yang sama seperti di standpoint pertama, menanyakan, misalkan, coba kamu deskripsikan orang yang kamu temui di standpoint 2. Sebelumnya anak-anak kan sudah kita beri pemahaman standpoint itu apa. Nah, di situ bisa dia secara orally ya, secara langsung, rambutnya ya, misalnya he have long hair ya, gitu kan, misalnya dia menggambarkan, mendeskripsikan. Jadi dia berbicara sendiri sambil kita dengarkan, bisa begitu ya. Jadi memang sebelumnya ya materi tentang describing people kita sudah ajarkan. Jadi kita bisa memberikan pengalaman dan bisa mengasesmen pengetahuan, memberikan asesmen formatif secara langsung kepada dia. Ya, kita kan sudah memantau juga ya, seperti yang disampaikan Pak Mujahid, memantau di layar. Wah, nah ini sudah sampai sini. Nah, kita langsung berikan. Coba kamu gambarkan, atau di perintah pop-up info itu sudah ada. Coba kamu deskripsikan orang yang kamu temui sebelumnya. Nah, ini sudah bisa kita gunakan ya, karena memang tidak bisa sama dengan yang ada ditawarkan dengan ChatGPT. Ya, paling tidak anak itu bisa mengamati orang yang ditemuinya sebelumnya. Kalaupun dia lupa, dia bisa balik lagi ke standpoint sebelumnya kan. Dia lihat lagi, oh gini. Balik lagi standpoint tadi, baru dia jelaskan sama gurunya atau murid-murid teman-temannya yang ada di kelas. Nah, kemudian refleksi dan evaluasi. Nah, itu kita bisa berikan pertanyaan kuis di akhir perjalanannya dia, mungkin di standpoint keempat ya, atau kelima tadi, ketemu lagi guru dengan kerjakan kuis berikut ya, gitu ya. Ya, tentunya pertanyaannya berdasarkan materi orang yang dideskripsikan di standpoint kedua. Nah, kesimpulan, nah baru kesimpulan ini kita bisa melakukan selesai ya, sudah selesai kita bisa merefleksi. Nah, merefleksi siswa keluar dari pengalaman PR dan diberikan rangkuman tentang apa yang mereka pelajari. Mungkin kita beri refleksi tentang perasaannya, apa yang diketahuinya, bagaimana dia di dalam lingkungan PR dan sebagainya. Dan di sini bagian sini kita refleksi murid tersebut sebelum kita mengakhiri pelajaran. Ya, mungkin itu Mbak Wasita. Terima kasih banyak atas
perhatian teman-teman dan mohon maaf jika kurang berkenan atas informasi atau best practice saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, beri tepuk tangan secara virtual dulu yuk, Bapak Ibu, ini sudah ramai sekali yang berikan tepuk tangan secara virtual. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Sultani dan juga Pak Ahmad sudah berbagi inspirasi kepada kita semua ya Bapak Ibu, khususnya dalam kegiatan best practice di episode 4 kali ini. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam sesi tanya jawab. Tadi sepertinya sudah ada yang raise hand. Minta air putih. Ya, bagaimana Bapak? Terus Bu, terus Mbak. Ya, baik, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita buka sesi tanya jawab 3 penanya terlebih dahulu kepada Pak Ahmad maupun Pak Sultani. Dipersilakan Bapak Ibu semuanya. Atau ini coba saya cek di dalam kolom chat apakah sudah ada yang bertanya atau mungkin boleh Bapak Ibu langsung raise hand dan juga dinyalakan mic-nya. Ini kalau dari kolom chat ada dari Pak Yoyon, GPT-4 datanya lebih valid. Wah, ini betul juga yang mungkin boleh dibantu jawab oleh Pak Sultani. Lalu ini juga ada dari Pak Doni Michael Maukar. Dalam membuat konten memang perlu imajinasi dan bisa dibantu dengan adanya AI. Nah, mungkin dari Bapak Ibu lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan untuk raise hand dan juga dinyalakan mic-nya. Persilakan Bapak Ibu semuanya, mungkin dari Pak Sarbowo, Pak Yulianto, Ibu Nurhani. Nah, ya pas sekali Ibu Nurhani raise hand, silakan Ibu untuk dinyalakan mic-nya maupun videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu Masita dan Bapak Ibu lainnya, saya tidak bisa menyalakan kameranya Bu karena lagi sambil merawat orang tua, baru keluar rumah sakit. Begini, saya ingin bertanya kepada tadi Pak Ahmad Mujahid ya. Pak, yang ini saya tanyakan mungkin saya ingin tahu aja Pak, karena saya masih bingung kalau yang kita kan misalnya anak-anak menggunakan VR-nya. Nah, yang itu pakai aplikasi apa Pak tadi tuh Pak? Yang langsung ada di papan tulis tadi. Apa tersambung di laptop atau bagaimana itu Pak? Karena kan biasa kata Bapak kalau misalnya memakai VR kan hanya satu-satu orang tidak melihat. Kalau ada langsung tersambung ke papan tulis itu pasti juga bisa terlihat dengan yang lainnya. Apa ya Pak Ahmad? Mohon infonya ya Pak. Terima kasih, itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurhani untuk pertanyaannya. Ya, silakan boleh dibantu jawab Pak Ahmad. Jadi untuk menampilkan itu ada beberapa metode. Kalau di komputer, di laptop kita itu bisa berbagi layar, karena ada beberapa laptop itu yang bisa berbagi layar. Itu bisa langsung dari HP-nya. Jadi HP-nya sudah kita siapkan, viewernya layar. Cuma kebetulan kemarin itu saya bawa laptop saya, gitu ya. Ini yang tidak bisa berbagi layar. Jadi pakai aplikasi tambahan, namanya bisa diunduh. Jadi dia diinstal dan kemudian diinstal di HP. Namanya Windows Share Mirror Go. Jadi di HP di install Mirror Go-nya di Play Store. Nanti kalau sudah terkonek harus menggunakan kabel USB. Makanya kalau di video tadi siswanya nggak jauh-jauh, dia pakai kabel USB, jadi dekat dengan komputernya. Itu. Kemarin
cari-cari tutorial di YouTube juga sih ternyata dapatnya. Mungkin bisa Kalau ditulis misalkan di ada chat. laptop, oh ini ya, Ya, aplikasinya. aplikasi. Ya. Ya, ya. Ada beberapa komputer itu, termasuk komputer istri saya itu bisa langsung seperti berbagi smart view gitu di HP langsung. Nah itu lebih ini lagi, lebih mudah lagi itu. Kalau komputernya support untuk berbagi smart view. Baik Bapak Ahmad, terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti siapa tahu ada waktu nanti saya minta langkah-langkahnya bagaimana ya Pak ya. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad dan Bu Nurhani. Ini juga di dalam kolom chat namanya adalah Share Mirror Go. Jadi mungkin boleh diinstal di aplikasi masing-masing ya di handphonenya agar memudahkan Bapak Ibu ketika menggunakan VR Melalab di kelas. Jadi sudah tampil di layar papan tulisnya seperti itu. Nah mungkin ini ada request juga dari Pak Abdul Mujid, bisa juga di mirroring mungkin ya. Nah mungkin boleh dibantu jawab Pak Ahmad. Iya, masih prinsipnya. Jadi mirroring juga. Windows Share Mirror Go itu untuk memirroring apa yang tampil di HP kita muncul di laptop. Kemudian dari laptop kan tinggal dikonekkan dengan proyektor untuk tampil di dinding untuk bisa dilihat. Sama. Iya, baik. Semoga bisa membantu menjawab ya Pak Abdul terkait pertanyaannya. Baik, selanjutnya ini ada yang raise hand juga, Ibu Umu Fitnian Aidin. Dipersilakan Ibu. Ya, saya terima kasih Mbak. Saya izin nggak nyalakan kamera ya Mbak ya. Sebenarnya bukan mau bertanya, dan video itu sudah saya lihat sebelumnya, karena kebetulan kami sama-sama pendekar di satu wilayah Mbak dengan Pak Ahmad ini. Cuman kenapa baru terlintas sekarang ketika penggunaan di kelas, ini kan penggunaannya sudah di jenjang SMA dan biasanya anak SMA sudah menggunakan handphone gitu ya. Jadi ini tadi terlintas di pikiran saya, oh kenapa anak-anak yang lain tidak dipersilahkan menggunakan mode HP seperti itu. Jadi mereka tahu bahwa VR ini juga tidak hanya diakses menggunakan alat, tapi juga bisa digunakan menggunakan HP-nya seperti itu. Itu saja sih Mbak. Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak Ahmad. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu sudah membantu melengkapi juga ya. Baik, jadi memang sekiranya ditakutkan dari para peserta didik ini masih harus memiliki kacamata VR. Padahal jika sekiranya dari para peserta didik belum memiliki kacamata VR, itu masih tetap bisa menggunakan Melalab walaupun melalui handphone terlebih dahulu ataupun aplikasi viewer seperti itu. Jadi nanti bisa diinformasikan secara lengkap kepada peserta didiknya bahwa tidak semuanya harus memiliki kacamata, tapi hanya dengan handphone saja sekarang sudah bisa menggunakan VR Melalab ataupun menyaksikan materi-materi yang sudah dibuat oleh para pendidiknya di kelas. Baik, terima kasih banyak Ibu Umu. Baik, selanjutnya dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Mungkin dari Pak Solahuddin, Pak Sarbowo, Pak Hijrat, Pak Febri, Pak Doni, maupun Pak Antoni dan Pak Abdul. Persilakan, atau Ibu Asri, silakan. Baik, silakan Pak Solahuddin atau Pak Sarbowo, tadi sudah on mic. Nyimak Oh ya, baik. lagi saya nyimak aja. Ya, baik. Itu Pak Oh ya, Sultani mohon udah maaf. selesai. Bingung mau nanyanya sama Pak Sultani. Iya, sudah lengkap berarti ya Pak ya. Baik, ini di kolom chat, mohon maaf sepertinya terlewat untuk pertanyaan dari Pak Doni.
Saya coba scroll ke atas. Oh ya, baik. Untuk pengajuan aset sesuai dengan tema harus pakai aplikasi apa ya? Soalnya saya kadang modifikasi aset yang ada dalam belajar bahasa Jepang. Nah, mungkin ini boleh dibantu Pak yang dimaksudkan asetnya di dalam nilai atau ChatGPT yang tadi disampaikan oleh Pak Sultani. Boleh dibantu Pak Doni untuk pertanyaannya, apakah untuk aset dari Milalab ataupun dari aset yang tadi dijelaskan oleh Pak Sultani terkait ChatGPT-nya? Sepertinya aset di Milalab Creator untuk Oh iya, baik. Nah, ya, baik, saya bantu jawab untuk aset yang ada di dalam Milalab Creator ini. Jadi Bapak Ibu, jika memang ingin request aset, jadi Bapak Ibu tidak perlu menggunakan aplikasi apapun maupun tema apapun, karena Bapak Ibu bisa langsung request aset saja dengan mengisi request 3D aset yang terdapat di Milalab Creator, dan nantinya Bapak Ibu bisa mengirimkan foto maupun teks lainnya yang ada di dalam persyaratan aset tersebut, dan nantinya untuk approval ataupun ACC dari tim Milalab itu membutuhkan waktu karena sesuai dengan antrian dari Bapak Ibu yang telah merequest aset sebelumnya. Mungkin dari Bapak Ibu pendekar ada yang sudah pernah request aset sebelumnya di Milalab Creator? Mungkin boleh di raise hand ataupun jika belum ada yang pernah mencoba request aset, mungkin boleh dicoba dulu di aplikasi Milalab Creator. Jadi ada pilihan fitur untuk request aset dan nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah yang tersedia di sana. Jadi sekiranya kalau dari aset Milalab masih banyak yang belum sesuai ketika Bapak Ibu ingin gunakan dalam materi pembelajaran, nah Bapak Ibu bisa request secara langsung, nantinya akan dibuat oleh tim Milalab, tapi memang sesuai dengan antrian banyaknya yang telah merequest. Baik, seperti itu. Mungkin sekiranya sudah cukup jelas Pak Doni untuk pertanyaannya. Oh ya, misalkan temanya atau struktur. Iya Pak, jadi boleh disesuaikan saja request yang dimaksudkan dari Pak Doni seperti apa, dan nanti bisa mengikuti langkah-langkah yang tersedia di sana. Jadi secara lengkap bisa diisi datanya, dan juga ada foto yang terlampir, jadi nanti tim Milalab, khususnya tim dev, akan membuat sesuai request yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Pendekar VR. Baik, semoga bisa membantu menjawab untuk pertanyaan dari Pak Doni. Dan selanjutnya dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Sultani dan juga Pak Ahmad? Dipersilakan untuk raise hand maupun dinyalakan mic-nya secara langsung. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu Nur Haida, Pak Agus Kastiawan, Pak Isbuntoro, maupun Ibu Dewi Chandrawati, Ibu Asri. Silakan Bapak Ibu semuanya, karena ini kita berbagi informasi ya dengan kegiatan best practice ini. Jadi tujuannya saling memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya dari pendekar VR untuk pendekar VR juga. Baik, ini sudah ada Ibu Asri Ratnasari yang raise hand. Silakan Ibu, persilakan untuk dinyalakan mic-nya. Terima kasih. Maaf tidak menyalakan video karena sedang kurang sehat ini. Pertanyaannya untuk Cikgu Sultan ini luar biasa. Pak Cikgu ini luar biasa, ini sudah sangat menjiwai untuk membuat konten ini ya. Sepertinya kayak diceritakan di luar kepala itu kelihatan ini sudah luar biasa. Pertanyaan saya Cikgu, ini untuk membuat di kreatornya, apakah dengan aset, dengan skenario yang sudah diperoleh dari ChatGPT itu, Cikgu ini langsung merancang dari nol atau apa ya? Atau mengambil dari scene yang sudah ada terus dimodifikasi gitu? Itu pertanyaannya. Terus luar biasa ini kalau diaplikasikan di kurikulum Merdeka ini sudah sangat-sangat lengkap ini, luar biasa. Ya.
Makasih itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Asri. Mungkin boleh langsung dijawab Pak Sultani. Tadi sudah menggunakan scene yang ada ataupun dari awal gitu ya. Silakan Pak Sultani. Ya, terima kasih Bu Asri Ratnasari atas pertanyaannya. Saya pikir tidak ada yang bertanya buat dari saya. Ya, benar Bu, saya menggunakan menggunakan lembar kerjanya dari awal gitu ya. Jadi saya sesuaikan skenarionya dengan masukan dari ChatGPT tadi. Tadi ada disarankan apakah itu di ruangan kelas, apakah itu di taman, dan sebagainya. Jadi saya tinggal menyesuaikan, oh ini berarti saya harus mengambil aset kelas ya. Nah, kelas itu kalaupun misalnya kelas Jepang, biasanya saya kalau kelas Jepang tidak terlalu memuaskan saya membuat dari nol ya, kelas bangunan dari nol, karena di struktur itu ada dinding-dinding. Nah, dinding-dinding kalau kita biasa main game Sims, saya dulu biasa main game Sims, itu membuat rumah dari fondasi sampai atap gitu ya. Jadi di kreator juga saya buat kelas sendiri ya, kelas dengan gaya saya sendiri dan real seperti kelas saya di dunia nyata. Karena kalau kelas Jepang itu kan ya tidak seperti itu kelas saya ya. Jadi saya membuat kelas sendiri, kemudian saya sesuaikan alur ceritanya tadi. Jadi betul-betul ChatGPT ini sangat membantu ya, membantu kita untuk Imajinasi Pak. itulah seperti itulah. Jadi saya tinggal menyesuaikan ya, aset 3D orang apa, kemudian standpointnya apa, dan tentu akan lebih bagus lagi dari masukan ChatGPT itu kita masukkan ke storyboard dulu. Nah, kan ada storyboard. Jadi Bapak Ibu kalau nanti kita melatih teman-teman guru, ya arahkan aja untuk imajinasinya pakai ChatGPT, nanti dituangkan ke storyboard, sebaru dibuat ke dalam kreator. Seperti itu. Seperti itu Bu Asri. Baik. Ya, luar biasa ya. Berarti kalau kita pakai kelas Jepang kan memang langsung banyak itu ya, langsung penuh gitu ya. Iya, berarti seperti itu ya, betul-betul dari nol terus membuat, terus dicoba gitu ya, membuat dicoba gitu ya, dilihat misalnya gitu ya. Ya, luar biasa gitu ya. Ya, mohon materinya di-share itu yang ChatGPT-nya itu menarik sekali untuk membuat skenario. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Asri untuk pertanyaannya. Dan di sini juga di kolom chat sudah ada request juga dari Pak Antoni Lavinci. Bisa di-share tampilan scene-nya Bapak Narsum. Terima kasih. Nah iya Pak, mungkin boleh di-spill tampilan seperti apa yang sudah dibuat oleh Pak Sultani menggunakan chat GPT tersebut. Jadi Bapak Ibu memiliki gambaran dan juga siapa tahu motivasi juga untuk Bapak Ibu lainnya memodifikasi penggunaan VR dengan chat GPT tersebut. Apakah bisa ditampilkan di layarnya Pak Sultani untuk scene-nya? Untuk scene-nya ya. Boleh sambil sedikit nambahin nggak Mbak? Sementara Pak Cikgu set ya. Oh ya, baik. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Solahuddin. Silakan Pak Solahuddin. Enggak, menambahkan aja terkait dengan AI-nya nih. Kebetulan juga baru aja tadi berbagi tentang AI. Jadi Ibu Bapak sekalian, ini perkembangannya sangat cepat ya, ChatGPT tahun 2020 dan sekarang itu misal atau bahkan hanya gitu, dan juga nggak hanya terpaku pada
ada exclusivity gitu. Nah, untuk yang ingin saya sampaikan adalah gitu. Jadi beberapa bahkan orang sampai jualan pro karena dari pro modal itulah nanti akan bisa menghasilkan Mohon maaf sebelumnya Pak Solahuddin untuk mic-nya ataupun audionya sepertinya terputus. Apakah di Bapak Ibu lainnya terputus juga atau hanya di saya? Untuk audio dari Pak Solahuddin. Terputus Ya, nggak? terus Mbak. Ya, baik. Mungkin boleh dicek kembali Pak Solahuddin untuk audionya ataupun koneksi internetnya. Mungkin terkendala di koneksi internetnya. Baik, sembari menunggu yang ini ditanyakan juga kepada dua narasumber hebat kita, Pak Sultani dan juga Pak Ahmad. Untuk raise hand. Sementara Pak Sultani masih mencari scene dari ChatGPT ya untuk bisa ditampilkan agar kita bisa melihat atau menyaksikan bersama nih Bapak Ibu. Jadi semoga nanti dari Bapak Ibu bisa implementasi juga penggunaan VR di ChatGPT tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Persilakan ya Pak Solahuddin. Apakah sudah aman untuk suaranya Pak? Boleh dicek kembali. Apa? Kedengaran? Ya, mungkin boleh dicek kembali Pak Solahuddin untuk Pak Sultani. tes suaranya. Ya. Ya, oke. Apakah sudah bisa kedengaran? Ya, mohon maaf lagi hujan di sini. Kalau hujan biasanya sinyal kurang bagus. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan bahwasanya ChatGPT itu juga menyimpan memori dari materi-materi yang sudah pernah kita lakukan ya terhadap ChatGPT. Jadi kita cukup buatkan saja indikator-indikatornya di Kopas, terus kemudian tinggal ganti temanya apa. Kalau kemarin sebenarnya umpama tentang ekonomi, nah sekarang ketika mau buat Iya, sepertinya terkendala sinyal lagi dari Pak Solahuddin. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja raise hand agar nanti bisa dijawab bersama-sama oleh para narasumber hebat kita hari ini. Baik, untuk Pak Sultani apakah sudah siap ditampilkan ke layar agar nanti Bapak Ibu ada gambaran seperti apa ChatGPT yang dibuat khususnya terkait konten VR. Baik, ini di kolom chat sepertinya banyak yang mengalami hujan deras sehingga sinyal mulai goyah. Baik, tidak apa-apa Ibu Dewi dan Ibu Nurhaida. Terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin nanti bisa ikut di dalam acara selanjutnya. Silakan Bapak Ibu yang ditanyakan kembali. Dipersilakan. Baik, sembari menunggu Pak Sultan untuk menampilkan chat GPT, khususnya konten VR yang telah dibuat, mungkin dari Pak Ahmad ada yang ingin disampaikan kembali ke para peserta hari ini.
Ketenangan biar halo. Ya, Pak Sultani. Tampilan saya terlihat, Mbak? Ya, sudah terlihat, Mbak. Ya, saya ini agak susah karena enggak pakai mouse ya. Jadi zoom out, zoom in-nya itu yang kadang merepotkan. Nah, ini Bapak Ibu. Sebentar ya. Kalau ini adalah ini saya pakai anunya mouse-nya laptop ya. Nah, ini judulnya ini Perang Gerilya Jenderal Sudirman. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini dua aset 3D yang saya satukan ya. Saya satukan menjadi lingkungan pegunungan dan persawahan seperti ini. Jadi kalau di kreator nggak ketemu ini, kecuali menggabungkan dua. Nah, saya agak susah ini menzoom in zoom out-nya kalau di anu ya. Nah, di sini terlihat ya seperti ada bekas sisa-sisa peperangan ya di belakang ya. Nah, maaf sekali ini saya tidak pakai mouse ya, makanya agak susah zoom in zoom out-nya. Saya mau lihatkan Jenderal Sudirman-nya yang sakit ya di dalam tanduk, agak susah kayaknya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kan inspirasinya dari ChatGPT bisa membantu ya. Kalau tadi itu sebenarnya itu contoh saja ya Pak. Kalau yang tadi itu sangat sederhana sebenarnya yang saya contohkan. Karena kita hanya memerlukan aset kelas itu bisa aset kelas Jepang, kita bisa menggunakan 4 humanoid, pop-up info, standpoint, dan mungkin juga bisa menambahkan video tentang mendeskripsikan orang dalam bahasa Inggris, ya. Nah, itu sangat mudah sekali sebenarnya ya. Nah, dan bisa lagi kita buat yang lebih menarik mungkin. Nah, ini ada perjalanannya Bapak Ibu. Jadi perjalanan dari awal sini ya, di sini ada tulisan bagaimana tentang perjuangan Jenderal Sudirman. Kemudian dia ini bisa zoom out zoom in-nya ya. Bagaimana dia bertempur. Nah, ini yang saya bilang ya tadi ya. Ini sudah agak bisa ya. Nah, ini tandu ini kan tidak ada ya di dalam kreator ya. Makanya saya pakai tangga ya. Nah, saya pakai tangga untuk membuat efek atau nuansa orang yang sedang ditandu karena habis terkena peluru atau sebagainya. Nah, ini juga nggak ada ditemukan ini di kreator ditandu seperti ini ya. Nah, Jenderal Sudirman duduk di dalam. Nah, ini di dalam tandu. Nah, ini harus di kreativitas kita ya Bapak Ibu ya, membuat seperti ini. Ini orang duduk, kita tambahkan atap, ini atap tambah sendiri, tirai ini ambil dari gorden, saya kecilkan, skalakan, kemudian saya kasih kayu, seakan-akan kayu itu menempel di bahunya pejuang. Nah, seperti itu. Nah, ini saya buat sedemikian rupa seperti jadi anak-anak bisa merasakan bahwa ini Jenderal Sudirman ketika melakukan perang gerilya ya, diterangkan di situ. Bahkan jalur Jenderal Sudirman ini sekarang masih dipakai untuk tentara-tentara baru dalam pendidikan ya, untuk mengenang jauhnya perjalanan. Nah, di situ saya kasih efek asap ya supaya kelihatan tentara Jenderal Sudirman habis bertempur di sebelah sana ya. Jadi seperti itu ya.
Ini saya kasih apa? Nah, ini petani yang sedang memberi memberi hormat kepada Jenderal Sudirman, ya. Nah, mereka mengacungi jempol, ya, ngacungi jempol. Ya. Nah, banyak lagi ya. Nah, ini juga saya buat wisata yang ada di kabupaten saya, ya. Mungkin, apakah waktunya masih ada, Mbak? Masih kan? Iya, masih aman Bapak untuk waktunya. Ya. Masih tersedia. Nah, ini ketika lomba apa dengan yang pariwisata itu, Mbak Sita? Lomba dengan Pigijo, Pak. Oh, Pigijo. Desa wisata. Ya. Alhamdulillah Desa sin wisata. saya, iya benar. Terima kasih Mbak. Alhamdulillah sin saya ini dapat juara favorit, ya Mbak ya. Dapat headset VR, ya. Memang saya punya headset VR-nya hasil hadiah, hasil lomba aja. Belum bisa beli sendiri ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah konten saya tentang daerah wisata yang ada di daerah kabupaten saya. Jadi di kabupaten saya itu ada lembah, ya, lembah ketika subuh hari itu penuh dengan awan. Jadi seolah-olah berada di negeri awan. Nah, jadi saya bagaimana membayangkan, memikirkan tentang tempat wisata tersebut di dalam kreator. Nah, dan di sini juga saya menggabungkan dua environment, lembah dan gunung. Nah, gunung apa namanya saya lupa. Mungkin saya bisa lihat di sini nanti. Nah, ini. Nah, kepulauan tropis, ya, kepulauan tropis dan apa itu saya lupa. Nah, ya. Nah, ini. Nah, ini suasana pegunungan yang saya rancang. Oh, di sini ini Bapak Ibu. Nah, ada tenda. Bapak Ibu kalau cari di kreator enggak ada tenda ini Bapak Ibu, ya. Nah, ini tidak ada di kreator tenda ini Bapak Ibu. Saya pakai apa ini? Coba lihat ya. Ya, kreativitas kita aja lagi yang bisa untuk memuaskan imajinasi kita, ya. Nah, ini dua tempat saya gabungkan. Jadi seakan-akan gunung ini penuh kabut, ya, karena memang orang banyak nginap menyewa tenda di sana untuk bermalam, untuk supaya dapat view subuh hari, ya, yang awan menumpuk seperti nah ini apa ini saya pakai, ya. Nah, payung pantai, ya Bapak Ibu. Ini kalau kita, nah ini kayak tenda kan, tapi kalau saya naikkan ini payung Bapak Ibu. Saya tanam aja di sini seperti tenda, ya. Nah, padahal aslinya ini adalah payung, ya, payung, karena enggak ada tenda di kreator. Nah, jadi saya nah ini payung payung. Skalanya tinggal dibesarkan, ya, dibulatin, skalanya tinggal dibesarkan. Nah, ini suasana di gunung tersebut, ada orang ada orang jualan angkringan. Maaf ya, saya agak susah karena saya pakai mouse, bukan pakai mouse, ya, pakai laptop, jadi agak susah saya melihatkan view-nya. Nah, ya. Nah, ini milik Pigijo, ini sewa tenda. Nah, saya buat seperti ini. Nah, nanti di sini, jadi imajinasi ini Bapak Ibu memang harus kita munculkan, ya, untuk membuat skenario atau cerita. Nah, di sini seolah-olah dengan informasi-informasi yang kaitan info. Nah, di sini orang melihat, ya kan. Nah, ini Bapak Ibu, ini
pagar ini gelapnya. Ini rumah Bapak Ibu ya. Saya bikin, wah ini pagar ya. Nah ini pagar. Yang ini, yang besar ini rumah Bapak Ibu ya. Saya tanam rumah ini di sini supaya kesan tangga. Di mana ada tangga seperti ini? Di kreator nggak ada. Jadi saya harus, nah ini rumah ini. Jadi saya harus tanamkan. Jadi kreativitas betul-betul kita harus pakai ya dalam membuat kreator yang menarik ya. Memang scene sudah disiapkan banyak di Milea Lab, di kreator, tapi kan kadang-kadang tidak sesuai keinginan kita ya, ekspektasi kita. Jadi ya kita ya tiada rotan akar pun jadi. Mungkin itu ya Bapak Ibu scene saya yang saya buat dari awal ya. Artinya bukan mengambil dari nah ini Perang Padri Imam Bonjol. Nah ini rame juga Bapak Ibu ya. Ini sampai, tapi gimana durasi Mbak Masita? Iya Bapak, kurang lebih masih ada 5 menit lagi Pak. Oh ya, kita lihat ya Imam Bonjol ya. Sebentar ya. Nah ini Perang Padri Imam Bonjol. Nah ini banyak orang meninggal di sini Bapak Ibu ya. Saya buat. Nah itu juga imajinasinya dari tontonan tadi yang saya sampaikan dari film. Nah tidak mungkin kita bisa membayangkan seperti itu kalau kita tidak punya ingatan tentang suasana itu. Jadi film, buku, ya bisa kita gunakan selain ChatGPT ya. Kita gunakan untuk imajinasi kita. Nah ini. Ini Bapak Ibu. Ini di sawah ya Pak, environment-nya sawah ya Bapak Ibu. Ini sawah, jadi kalau mencari tanah lapang nggak ketemu di kreator. Jadi di mana cari ini sawah ya Bapak Ibu. Sawah saya gunakan. Nah, bagaimana keramaian orang sedang bertempur antara pejuang dari Pangeran Imam Bonjol ya. Imam Bonjol. Imam Bonjolnya duduk di kuda nih. Imam Bonjolnya duduk di kuda dengan ajudannya. Ya saya tambahkan cerita ya. Jadi anak-anak sambil menelusuri scene ini sambil melihat pertempuran secara dekat gitu ya, kisahnya secara dekat. Nah, secara dekat sampai nanti jadi memang betul-betul ini hanya bisa kita sampai nanti di ujung ya. Ya. Oke, itu dulu Mbak Masita. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Sultani Mas sudah dijawab secara lengkap. Kita bisa melihat secara langsung konten yang sudah dibuat, yang mana tadi hasil kegiatan di perlombaan Pigijo ya Pak, kolaborasi Milea Lab dengan Pigijo, yang mana mengangkat tema tentang desa wisata. Dan luar biasa sekali, banyak sekali imajinasi yang bisa Bapak Ibu tuangkan di dalam Milea Lab Creator. Jadi bisa menggunakan aset-aset yang tersedia, namun kita modifikasi ke bentuk lainnya. Seperti tadi rumah ternyata ditanam, terus juga ada payung ya, yang ternyata itu juga ditanam, dijadikan tenda. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sultani, semoga bisa menjawab pertanyaan maupun request dari Pak Antoni ya tadi terkait scene yang diharapkan bisa ditampilkan di layar. Baik, ini luar biasa, banyak yang memberikan komen juga di dalam kolom chat. Sepertinya perlu belajar sama anak saya nih, seperti main game Minecraft. Wah, luar biasa.
Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Saya buka sesi pertanyaan kembali. Satu penanya terakhir, dipersilakan Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bertanya. Silakan untuk langsung raise hand saja kepada Pak Ahmad maupun Pak Sultani, dipersilakan. Mungkin Pak Miftahul Anwar, Pak Agus, Pak Isbuntoro, ataupun Pak Abdul Mujid nih yang belum terdengar suaranya maupun komennya di dalam kolom chat ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, apakah sekiranya ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Wah, ini ada yang komen dari Nurhani, siap belajar Pak Sultani, koordinator kami. Wah, luar biasa Bu Nurhani. Semoga bisa diadakan kolaborasi ya Bu ya, antara Pendekar VR wilayah Kalimantan Timur untuk membuat agenda pelatihan selanjutnya maupun workshop bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya masih terdengar di Bapak Ibu? Masih Mbak, masih. Ya. Baik, terima kasih Pak Sarbuwo. Baik, selanjutnya Bapak Ibu izin memberikan informasi terkait agenda selanjutnya dari komunitas Pendekar VR Mila Lab, yang mana nantinya kami akan mengadakan kegiatan webinar yang sesuai dengan tema yang banyak request dari Bapak Ibu semuanya, yakni mengenai AI. Nah, mungkin saya izin share untuk tampilannya dan juga pada tanggal berapa kegiatan webinar tersebut akan dilaksanakan. Baik, mohon ditunggu terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebelumnya saya cek kembali dan diharapkan Bapak Ibu untuk bisa hadir bersama di kegiatan tersebut. Baik, apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah Mbak. Oke, baik. Nah, ini dia Bapak Ibu kegiatan eksklusif webinar untuk Bapak Ibu Pendekar VR, yang mana kita akan membahas mengenai AI dan banyak sekali request dari Bapak Ibu semuanya bahwa tema webinarnya ini mengenai AI, dan akhirnya kita juga sudah menemukan narasumber hebat yang merupakan Chief Technology Officer of Shinta VR, yakni Mr. Andrew Stephen Puika, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023 di hari Jumat juga di jam 15.00 sampai jam 17.00 WIB. Jadi kita akan membahas mengenai AI, bagaimana konsepnya, lalu implementasinya di dunia pendidikan kira-kira seperti apa. Nah, jadi mohon dicatat tanggalnya Bapak Ibu, di book dari sekarang tanggalnya di tanggal 15 September, jadi boleh diajak Bapak Ibu sesama rekan di Pendekar VR, karena untuk webinar ini hanya dikhususkan atau eksklusif bagi Bapak Ibu Pendekar VR saja. Gitu. Jadi salah satu benefit yang didapatkan oleh Bapak Ibu Pendekar VR yang bergabung di komunitas kami, yakni akan mendapatkan eksklusif webinar yang tidak didapatkan di tempat lain, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sekiranya pertemuan kita hari ini sudah cukup, dan alhamdulillah terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Jangan lupa untuk isi daftar hadirnya di dalam kolom chat. Saya coba kirimkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir untuk mengisi di kolom chatnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber hebat kita, Pak Sultani dan juga Pak Ahmad. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu secara virtual. Terima kasih telah memberikan informasi dan juga inspirasi kepada kita semua terkait materi dan juga hal-hal yang telah dilaksanakan ataupun dilakukan di sekolahnya dan juga di wilayah masing-masing. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang berkenan menjadi narasumber selanjutnya di episode selanjutnya juga, dipersilakan. Nanti akan kami persiapkan juga untuk kegiatan serupa di bulan depan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya Masyita mewakili tim Lab
mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun persiapan dalam kegiatan best practice Pendekar VR Milelab episode 4 kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, seperti biasa boleh dinyalakan terlebih dahulu untuk kameranya agar bisa kita dokumentasi bersama. Silakan Bapak Ibu. Mari dinyalakan kameranya. Iya, baik. Saya coba hitung terlebih dahulu. Berikan gaya terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Sudah siap? Oke, sepertinya Bu Nurhani, Pak Agus, yang belum raise hand, yang belum ditampil kameranya, silakan dinyalakan dulu. Oke, baik. Saya hitung bersama. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu boleh diberikan gaya lain, gaya andalan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin boleh pakai gaya kacamata VR. Nah, karena saya yang foto jadi saya hanya satu aja. Oke, baik. 1, 2, 3. Siap, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya atas waktunya di kegiatan sore hari ini. Semoga nanti Bapak Ibu bisa menjadi narasumber di episode selanjutnya ya. Terima kasih Amin, Bapak amin. Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih. Mas Sita. Bapak Ibu. Ya, Terima kasih Pak Terima Mujahid. kasih Bu Masita. Terima kasih Pak Terima kasih, Mujahid. Terima kasih. Terima kasih Pak Sultani dan Pak Ahmad. Silakan melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu semuanya. Izin keluar Mbak ya. Assalamualaikum.